Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan setiap satuan waktu. Periode dirumuskan sebagai T besar sama dengan T kecil per N, di mana T kecil ini adalah waktu dan N adalah jumlah getaran ya. Kemudian frekuensi dirumuskan sebagai F sama dengan N per T. Kemudian hubungan antara periode dan frekuensi adalah periode sama dengan 1 per frekuensi atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Periode dan frekuensi pada bekas. Ingat bahwa gaya pemulih pada bekas dirumuskan sebagai F sama dengan min K kali X. Dan berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Sehingga bisa ditulis M kali A sama dengan min K kali X. Atau A sama dengan min K per M kali X. Dan dari percepatan gerak harmonis sederhana, kita tahu bahwa A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Karena gerakan pegasnya ini di sepanjang sumbu X, sehingga kita boleh menyesuaikan dengan menuliskan A sebagai min omega kuadrat kali X. Nah, jika kita sama dengankan persamaan percepatan, maka min omega kuadrat X akan sama dengan min K per M kali X. Kemudian X-nya kita hilangkan dan tanda minusnya juga boleh dihilangkan, maka omega kuadrat sama dengan K per M, sehingga omega sama dengan akar K per M. Omega sendiri bisa dijabarkan menjadi 2pi kali frekuensi, atau 2πf, sama dengan akar K per M, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Dan dengan menggunakan hubungan antara F dengan T, maka T diperoleh 2pi akar M per K. Selanjutnya, periode dan frekuensi pada bandul. Gerakan dan gaya-gaya pada bandul dapat dilihat pada gambar. Gaya pemulih pada bandul dinyatakan oleh F sama dengan min mg kali sin theta. Dan hukum 2 Newton berlaku bahwa F sama dengan M kali A. Sehingga jika kita sama dengankan, menjadi M kali A sama dengan min mg sin theta. Dan sudut theta di sini kecil, maka dapat dituliskan bahwa M kali A sama dengan min mg kali X per L. Kemudian M-nya kita coret, maka menjadi A sama dengan min G kali X per L. Kemudian untuk percepatan pada GHS, kita tahu bahwa A sama dengan min omega kuadrat Y. Atau kalau menyesuaikan pada gambar boleh ditulis sebagai A sama dengan min omega kuadrat kali X. Kita sama dengankan A-nya ya, menjadi min omega kuadrat X sama dengan min G kali X per L. X-nya kita hilangkan, tanda minus juga dihilangkan, sehingga persamaan menjadi omega kuadrat sama dengan G per L. Omega sama dengan akar G per L. Omeganya kita jabarkan jadi 2πf sama dengan akar G per L, maka frekuensi sama dengan 1 per 2pi kali akar G per L, dan periode sama dengan 2pi akar L per G. Energi getaran harmonik. Benda yang bergerak harmonik memiliki energi potensial dan energi kinetik. Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik adalah energi mekanik. Energi potensial berbanding lurus dengan simpangannya dan dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah kali K kali Y kuadrat. Karena Y sama dengan A sin omega T, maka persamaannya bisa juga dituliskan sebagai EP sama dengan setengah kali KA kuadrat kali sin kuadrat omega T. Dan energi potensial maksimum terjadi ketika sin kuadrat omega T sama dengan 1. Maka energi potensial maksimum sama dengan setengah kali KA kuadrat. Dan keadaan ini dicapai ketika benda berada pada simpangan maksimum atau amplitudo. Energi kinetik gerak harmonik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita tahu bahwa V itu sama dengan A omega cos omega T. Maka jika kita jabarkan, EK akan menjadi setengah kali M omega kuadrat A kuadrat cos omega T. Dan M omega kuadrat itu sama dengan K.
Maka EK sama dengan setengah kali KA kuadrat cos kuadrat omega T. Kemudian kita juga tahu bahwa V memiliki bentuk yang lain, yaitu V sama dengan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Sehingga EK juga bisa dituliskan dalam bentuk lain juga, menjadi EK sama dengan setengah kali M omega kuadrat kali A kuadrat min Y kuadrat. Jadi nanti kalau di soal menyesuaikan saja ya mana yang diketahui dan mana persamaan yang lebih mudah untuk digunakan. Kemudian energi kinetik maksimum terjadi ketika cos kuadrat omega T sama dengan 1, maka EK maksimum sama dengan setengah kali KA kuadrat dan dicapai ketika benda berada pada titik setimbangnya atau ketika simpangannya sama dengan 0. Selanjutnya, energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Berarti kita jumlah saja EP dan EK-nya. Setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T plus setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T sama-sama memiliki setengah KA kuadrat ya. Dan sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T itu sama dengan 1. Maka persamaan menjadi EM sama dengan setengah kali K kali A kuadrat. Dari persamaan ini kita tahu bahwa energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik di semua titik adalah sama. Kemudian ini adalah energi gerak harmonik pada titik setimbang dan pada titik balik atau ketika simpangannya sama dengan amplitudo. Secara ringkas disajikan dalam tabel. Yang pertama, energi potensial ketika di titik setimbang atau Y-nya sama dengan 0 akan minimum. Dan ketika di titik balik atau Y-nya sama dengan A, energi potensialnya akan maksimum atau sama dengan setengah KA kuadrat. Dan energi kinetik ketika di titik setimbang akan maksimum. Dan ketika di titik balik atau Y-nya sama dengan A akan minimum. Sedangkan energi mekanik baik di titik setimbang maupun titik balik nilainya sama, yaitu setengah kali KA kuadrat. Contoh, sebuah benda yang masanya 200 gram bergetar harmonik dengan periode 0,2 sekon dan amplitudo 2 cm. Tentukan energi kinetik saat simpangannya 1 cm, besar energi potensial saat simpangannya 1 cm, dan besar energi total atau energi mekanik ya ini. Diketahui bahwa M sama dengan 200 gram atau 0,2 kg atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kg. Kemudian periode 0,2 sekon atau 2 kali 10 pangkat min 1 sekon. Kemudian amplitudo sama dengan 2 cm atau 0,02 meter atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang A kita akan menghitung EK saat Y sama dengan 1 cm. Nah, karena nilai Y-nya diketahui, berarti kita ambil rumus yang ada Y-nya. Kan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian tadi bisa menggunakan dua bentuk ya, yang ada sudutnya atau yang ada Y-nya. Kita ambil yang ada Y-nya, maka EK sama dengan setengah M omega kuadrat kali A kuadrat min Y kuadrat. Kemudian M-nya ada, omeganya yang belum ada, maka omega kita cari dulu. Omega dihitung dari 2pi per periode atau 2pi per 0,2, yaitu hasilnya 10pi. Kita bisa hitung EK-nya setengah kali M-nya 2 kali 10 pangkat min 1, omeganya 10pi dikuadratkan, dalam kurung A-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, Y-nya 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan, menjadi setengah kali 2 kali 10 pangkat min 1 kali 100 pi kuadrat kali 4 kali 10 pangkat min 4 min 10 pangkat min 4, menjadi duanya kita coret menjadi 10 pangkat min 1 kali 100 pi kuadrat kali 3 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 1 kali 100 itu tinggal 10 ya, sehingga hasilnya EK sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 pi kuadrat Joule. Kemudian EP saat Y sama dengan 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter, EP sama dengan setengah KY kuadrat. K-nya kita hitung dulu karena belum ada di soal. K bisa dihitung dari M kali omega kuadrat. Maka 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pi kuadrat
menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 kali 100 kuadrat atau 20 pi kuadrat. Oke, kita hitung EP-nya, setengah kali 20 pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Setengah dan 20-nya kita coret, sehingga hasilnya EP sama dengan 10 pangkat min 3 pi kuadrat Joule. Yang C menghitung energi total atau EM sama dengan EK plus EP, tinggal dijumlah aja. 3 kali 10 pangkat min 3 pi kuadrat plus 10 pangkat min 3 pi kuadrat, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 pi kuadrat Joule. Nah, boleh juga kalau menghitungnya mau pakai EM sama dengan setengah KA kuadrat juga bisa. Sebuah beban bermasa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Kemudian disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarannya. Diketahui bahwa M sama dengan 250 gram atau 0,25 kg dan K sama dengan 100 Newton per meter. Ditanyakan T. Kita jawab T sama dengan 2pi akar M per K. Lalu kita hitung menjadi 2pi akar dari 0,25 per 100. Kita keluarkan dari tanda akar. Sama dengan 2pi kali 0,5 per 10 sama dengan pi per 10 atau 0,1 pi skon. Pi-nya ini boleh diganti juga menjadi 3,14 ya, berarti nilainya nanti akan menjadi 0,314 skon. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 40 cm dan beban massa sebesar 500 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal diketahui bahwa L sama dengan 40 cm atau 4 kali 10 pangkat min 1 meter. M sama dengan 500 gram atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Dan G-nya 10 M per S kuadrat. Ditanyakan T. T bisa dihitung dari 2pi akar L per G. Nah, di sini kita tidak memerlukan M-nya ya. Sama dengan 2pi akar 4 kali 10 min 1 per 10. Atau 2pi akar 4 kali 10 pangkat min 2. Kita keluarkan dari tanda akar menjadi 2pi kali 2 kali 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya diperoleh 0,4 pi skon.